Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TGP Angkatan 6 Kecamatan Cimaga kali ini akan menyampaikan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Didin Wahyudin SPD, unit kerja SDN 2 Marga Jaya. Saya TGP Angkatan 6 Kecamatan Cimaga, Kabupaten Lebak. Saya dibimbing oleh fasilitator Bapak I Gusti Ngurah Bagus Aryo Tejo dan pengajar praktek Ibu Raden Pili L. Natasa Praja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan pengimbasan berbagai aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak. Perkenalkan sebelumnya, saya Tati Suryati. Mungkin yang di sini sudah pada kenal, dan ini rekan saya Pak Didin Wahyudin dari SD Negeri 2 Marga Jaya. Di sini kami akan menyampaikan materi dari SD Negeri 2 Marga Jaya. Di sini kami akan menyampaikan materi memperkenalkan diri. Maka Pak Didin dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Wahyudin dari SDN 2 Marga Jaya. Kebetulan satu angkatan dengan. Terima kasih kepada rekan guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini membawa berkah. Di sini kita sharing saja. Saya bukan menggurui karena sama-sama kami juga sedang belajar, sedang dididik. Mudah-mudahan bisa terimbaskan kepada rekan-rekan semua. Ini kegiatan kita yaitu kegiatan pengimbasan berbagai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini seharusnya di sini tadinya mau ada 3 orang, tapi karena ada halangan jadi hanya berdua. Saya sendiri, Ibu Tati Suryati dan Pak Didin Wahyudin. Ini konsep budaya positif yang sudah kami pelajari di CGP. Yang pertama ada disiplin positif, ada teori kontrol guru, ada teori motivasi, penghargaan dan hukuman, ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, disiplin positif. Disiplin merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Maksudnya di sini siswa kita berikan pembiasaan sehingga dia punya disiplin yang didasarkan dari dalam dirinya sendiri, berasal dari keinginannya, bukan karena aturan orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Misalkan kita di kelas, murid-murid kita tidak disiplin, nah kita yang berkuasa di kelas itu yang mendisiplinkan. Atau lingkungan yang lebih luas, misalkan di sekolah, untuk guru-guru akan ada pemimpin seperti kepala sekolah yang akan memberikan kekuasaan mendisiplinkan itu. Terutama mungkin ini karena di zaman penjajahan dulu ya, kita diatur oleh bangsa penjajah supaya disiplin gitu. Untuk itu kita tanamkan ke anak didik kita supaya memiliki disiplin mandiri, istilahnya berasal dari dalam diri dia sendiri. Selanjutnya ini teori kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Sebelumnya bukan pantun ya. Ini raja pantun. Bapak Ibu, saya bukan mengajarkan bebek berenang, bukan mengajarkan burung terbang, tapi saya mengajak kita berenang bersama, kita terbang bersama. Tujuannya supaya kita nyampai ke tujuan bersama-sama, bisa sampai, karena berenang kita berarti ujungnya adalah tepian. Masuk tepat waktu. Jadi
dari sana seolah-olah mereka itu tidak dipaksa ya. Jadi artinya nanti ada keyakinan dari diri sendiri, wah ini tidak dipaksa nih. Jadi biasa kalau kita membuat peraturan yang seperti itu, sepertinya mereka membuatnya mereka takut gitu kan. Hal ini mah hanya memang suatu kebiasaan kita ya, yang dari dulu ini bahkan dari zaman dibuat lah, bahwa peraturan di kelas itu biasa gitu, jangan, dilarang ya, tidak boleh. Tapi kesini dengan adanya pengetahuan baru tentang PGP ini, ternyata di sini memang kan kita sendirilah, ketika kita punya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak susah mengingatnya. Kalau sedikit ya minimal maksimal paling 10 lah yang banyak. Kemudian dengan kalimat-kalimat yang pendek supaya anak atau disesuaikan dengan tingkatan kelasnya juga gitu ya. Seperti tadi saling menghargai di kelas, apa yang bisa diterapkan gitu ya. Contohnya kalau biasanya kelas ada yang tidak mengerjakan PR, berarti jangan tidak artinya harus mengerjakan PR gitu kan. Sebab kalau nggak diterapkan nanti kan kita repot juga. Kalau anak kita bebaskan tidak mengerjakan PR, nanti kebiasaan juga kan gitu ya. Pembuatan keyakinan kelas. Jadi jangan hanya dari guru malahan, jadi harus berasal dari mereka gitu kan. Sebab kalau pernyataannya keyakinan kelas dari mereka, oh iya ya ini pendapat aku ya. Ketika dia akan melanggar, ingat, wih, aing ngomong aja melanggar gitu ya. Artinya kalau dari dirinya sendiri, insya Allah dia akan tergerak sendiri untuk tidak melanggarnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin dari semester 1, semester 2 ganti lagi, bisa rubah lagi. Gitu. Kemudian ini ada materi berikutnya, segitiga restitusi. Ini terus terang saya ketika masuk ke GP baru dengar ini, ngomong lagi belibet. Buktinya meja penuh semua tulisan bukan kamu doang kan. Masih dia akan ngaku, oh iya Pak saya salah. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya tadi Andi pasti punya alasan melakukan itu. Dia punya alasan, tadi tidak kebutuhan dasar manusia mungkin ada yang tidak terpenuhi, maka dia luapkan. Tadi semangat, senangnya menggambar, tapi tidak salah penerapannya gitu, bukannya di buku gambar malah di tembok atau di meja. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, apa yang kamu tidak lakukan gitu kan, ketika dia melakukan kesalahan tadi. Yang sudah saya sampaikan tadi, ketika anak tersebut menggambar di tembok atau di meja, kita menjadi orang seperti apa? Karena dia punya bakat tadi tersendiri untuk pelukis, mungkin dia akan jadi seniman atau pelukis gitu kan. Kemudian apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses belum jauh atau bisa? Pasti ketika kita langkah restitusi yang sudah kita lampaui yang 1 dan 2 tadi, pasti di ujungnya dia akan ingin menjadi orang yang sukses. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi burung terbang, tapi kita untuk belajar bersama supaya kita bisa mencapai tujuan akhir menjadi guru-guru yang bermanfaat buat anak dan bisa menuntun anak menjadi berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Mohon maaf dari segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah melanjutkan materi tadi. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan. Ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan tidak apa-apa. Kita sharing saja ya. Karena tadi kata Pak Didin di sini kita bukan menggurui tapi belajar bersama. Enggak, siapa yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Izin bertanya, bagaimana cara kita mengkondisikan kelas dari banyaknya tipe murid dengan karakteristik bermacam-macam? Terima kasih. Terima kasih Ibu Nova atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Pak Didin, untuk menjawab silakan karena ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Oke, siap. Sedikit ya, ketika anak memiliki karakter yang berbeda, pastilah di satu kelas itu ketika ada 30 siswa, berarti ada 30 kepala, pasti ada 30 karakter ya anak. Ketika ada suatu karakter yang berbeda, pembelajaran pun pasti akan terasa. Ketika contohnya gini, ketika ada anak yang kemampuan level membacanya kurang ya, pasti ketika anak belajar pun akan tertinggal ya dengan anak yang level membacanya lebih bagus gitu dalam tinggi. Di kelas saya di kelas 5 ada 2 orang anak yang belajar membacanya itu masih kurang. Nah, ketika pembelajaran seperti ini kita tidak bisa menyamaratakannya.
tapi kita harus bisa berinovasi. Salah satunya mungkin kita memberikan bahan ajar yang berbeda. Ketika siswa lain kita kasih buku paket untuk menulis agak banyak, kalau lebih bagus untuk anak yang kurang baca itu kita kasih poster aja yang singkat-singkat atau dengan gambar-gambar. Contohnya kalau di saya kemarin tuh tentang pencernaan, ketika anak yang lain kita kasih nih buku paket yang banyak tuh ya, atau artikel yang saya ambil dari internet. Yang lainnya yang kurang baca itu saya kasih poster aja, biar mereka minimal tahu lah dengan mata pelajaran. Biasanya banyak lah zaman sekarang, setiap sekolah ada WiFi, kita tinggal download. Kalau di kelasnya nggak nyampe WiFi kan tinggal download, kasih ke anak. Atau bisa aja kita kasih kesepakatan ketika suatu pelajaran akan dimulai, malamnya kita kasih anak-anak yang punya HP boleh bawa. Tapi artinya kita ada pengawasannya yang kuat ya, jangan sampai bebas gitu. Hanya ketika belajar kita kalau bisa ya kita download dulu, kita yang download ya, share di grup nanti supaya di kelas tinggal buka doang. Jadi anak-anak yang tadi balaga Jawa tadi ketika lihat video kan insya Allah lebih tenang, lebih bisa menikmati pelajaran itu dengan sesuai karakternya gitu. Jadi kita level-levelkan lah minimalnya seperti itu. Ada yang belajar buku paket, ada yang menggunakan video tadi, ada yang menggambar saja. Kemudian hasil belajar juga bisa kita bedakan juga supaya nggak mungkin lah yang level membaca bisa mengimbangi yang level membacanya tinggi gitu kan, nggak mungkin itu. Tapi di CGP itu, di pendidikan prinsip Ki Haji Dewantara itu artinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan terlalu maksa lah. Saya juga dulu seperti itu. Jadi untuk pertanyaan Bu Nova, sebenarnya kami sedang mempelajarinya di modul 2 sekarang. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang mengedepankan kebutuhan murid dari profil belajar anak dan kesiapan belajar anak. Jadi untuk mengatur dan juga profil belajar anak, sehingga ketika mereka berada di kelompoknya, mereka berada dengan kelompok